Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah Bu Guru, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita baca doa dulu bersama ya. Doaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga apa yang akan kita kerjakan hari ini menjadi segala sesuatu yang berkah dan bermanfaat. Jangan lupa anak-anak untuk selalu berdoa ya sebelum memulai pembelajaran kita hari ini. Selain itu, anak-anak juga dapat untuk meminta orang tua mendampingi kalian dalam pembelajaran. Ucapkan kata tolong ya jika kalian ingin meminta pertolongan, dan ucapkan terima kasih jika kalian selesai dibantu. Selain itu, ucapkan kata maaf jika kalian telah melakukan sebuah kesalahan. Apakah kalian sudah siap semuanya? Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 3 kegiatanku, subtema 4 kegiatan malam hari. Nah, sebelum kita masuk ke subtema 4, Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk mengingat kembali pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu di subtema 3, kita sudah belajar tentang apa saja ya? Coba siapa yang masih ingat? Iya, pintar sekali. Masya Allah, jawabannya luar biasa. Pada subtema 3, kita sudah belajar tentang kegiatan sore hari. Selain itu, tentang kegiatan baik yang dapat kita lakukan pada sore hari sesuai aturan di rumah. Misalkan, membantu ibu memasak, menyiram tanaman, bermain bersama adik atau teman, mandi sore, sholat asar, dan masih banyak lagi kegiatan lain yang dapat kita lakukan. Tentunya kegiatan yang bermanfaat. Nah, dalam melakukan itu semua, kita harus selalu mengikuti aturan. Supaya apa? Supaya semua berjalan dengan lancar, supaya semuanya teratur, tertib. Nah, dengan kita mengikuti aturan di rumah, itu akan membuat orang tua kita pun menjadi senang. Kita mendengarkan nasihat ayah ibu, itu akan menjadi salah satu pintu bagi kita untuk masuk surga. Masya Allah, sungguh luar biasa. Nah, Alhamdulillah, ternyata anak-anak masih mengingat tentang pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di subtema 4, yaitu kegiatan malam hari. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini diantaranya: 1. Dengan menyimak gambar dan teks yang disampaikan oleh pendidik, peserta didik dapat mengemukakan kosakata kegiatan malam hari dengan tepat. 2. Dengan bercerita, peserta didik mampu menunjukkan kebiasaan-kebiasaan baik di malam hari sesuai aturan di rumah. Dan yang ketiga, dengan memperhatikan contoh yang ditunjukkan oleh pendidik,
Peserta didik mampu membuat kerajinan biji-bijian berdasarkan rancangan yang sudah dibuat. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran subtema 4, supaya lebih bersemangat, Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama. Ada yang sudah pernah mendengar lagu Burung Hantu? Iya, pintar. Ada yang sudah, ada yang belum. Yuk, supaya anak-anak bisa semua, kita nyanyikan bersama ya. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Burung Hantu tadi, coba siapa yang bisa menjelaskan apa ya isi dari lagu tersebut? Iya, lagu Burung Hantu menceritakan tentang hari mulai malam yang ditandai dengan matahari mulai tenggelam atau mulai terbenam. Matahari terbenam di sebelah mana? Iya, matahari terbenam di sebelah barat. Kemudian ditandai dengan munculnya burung hantu. Itu menandakan bahwa hari mulai malam. Matahari perlahan mulai tenggelam. Hari mulai gelap. Bintang dan bulan mulai terlihat. Pertanda malam telah datang. Malam hari, keluarga berkumpul. Malam hari, saat beristirahat. Malam hari adalah nikmat dari Tuhan. Kita bersyukur atas nikmat Tuhan itu. Nah, supaya kita lebih dapat memahami tentang suasana malam hari, marilah kita amati gambar dan kita baca teks bacaan berikut. Kita baca bersama-sama ya. Malam hari.
Matahari terbenam tanda malam telah datang. Bulan dan bintang bersinar terang. Kelelawar mulai terbang. Jangkrik pun bernyanyi riang. Burung hantu keluar dari sarang. Kelap-kelip cahaya si kunang-kunang. Sambutlah malam dengan hati senang. Kita dapat beristirahat dengan tenang. Mata pun akan terpejam saat kantuk datang. Malam adalah nikmat Tuhan yang tak terbilang. Nah, sesuai gambar yang sudah kita amati tentang suasana malam hari, kira-kira apa ya ciri-ciri malam hari? Iya, pintar sekali. Ciri-ciri malam hari diantaranya 1. Matahari mulai terbenam. 2. Langit terlihat gelap. 3. Iya, muncul binatang malam seperti burung hantu, kelelawar, kunang-kunang, tikus. Kemudian yang keempat, udara terasa sejuk. Kelima, iya, terdapat bulan dan bintang. Masya Allah, anak-anak ibu sungguh luar biasa. Setelah kita amati tentang suasana malam hari, kita baca bersama tentang teks malam hari, kemudian kita sebutkan bersama-sama tentang ciri-ciri malam hari. Nah, sekarang yuk kita temukan kata-kata yang ada dalam tabel. Tariklah garis mendatar atau menurun pada kata sore, matahari, condong, udara, sejuk, mengulang, pelajaran, dan yang terakhir bermain. Nah, setelah anak-anak mengenal tentang kosakata malam hari, mengenal ciri-ciri malam hari, sekarang kita cari tahu bersama ya, kebiasaan-kebiasaan baik apa yang dapat kita lakukan pada malam hari sesuai aturan di rumah. Nah, di sini ada sebuah cerita dari Siti. Siti mempunyai kebiasaan yang sangat baik yang bisa kita contoh. Siti adalah anak yang rajin belajar. Setelah sholat maghrib, Siti membaca Al-Quran. Ayah menyimak bacaan Siti. Ibu pun mendengarkan dari ruang tamu. Siti anak yang taat beribadah. Setelah mengaji, Siti membuka buku pelajaran. Siti mengerjakan tugas dari bu guru. Siti belajar dengan tekun. Siti ingin menjadi anak yang pandai, agar kelak menjadi anak yang berguna. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Siti memang benar-benar anak yang rajin. Dia bisa dapat kita contoh kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan Siti pada malam hari. Seperti sholat maghrib. Kemudian apa lagi? Iya, membaca Al-Quran. Setelah itu belajar, mengerjakan tugas dari bu guru. Karena apa? Karena Siti ingin menjadi anak yang pandai dan berguna untuk nusa, bangsa, dan agama. Nah, setelah Siti membaca Al-Quran, Siti mengerjakan tugas dari ibu guru. Kira-kira tugasnya apa ya? Iya, tugas dari ibu guru adalah Siti diberikan tugas untuk membuat karya kerajinan dari biji-bijian.
Yuk kita bantu Siti untuk membuat karya kerajinan dari bahan alam. Kira-kira alat dan bahan apa saja ya yang Siti butuhkan? Iya, yang pertama adalah yang harus disiapkan pola atau sketsa gambar yang bertemakan kegiatan malam hari. Kali ini Siti akan membuat karya yang berbentuk burung hantu. Dan yang kedua adalah biji-bijian dari bahan alam. Nah, biji-bijian ini bisa berupa beras, kemudian kedelai, kacang hijau, jagung, dan masih banyak lagi bahan-bahan alam yang dapat kita manfaatkan. Dan yang ketiga adalah lem uhu. Nah, setelah semua alat dan bahan siap, yuk kita bantu Siti membuat karya kerajinan dari bahan alam. Kita simak bersama ya cara membuatnya. Kemudian teman-teman ikutin.
Seperti halnya yang dilakukan Siti, coba kebiasaan apa yang biasa anak-anak lakukan pada malam hari? Masya Allah, jawaban anak-anak ibu sungguh luar biasa. Ya, banyak sekali kebiasaan-kebiasaan baik di malam hari yang dapat kita lakukan di rumah. Sebagai seorang muslim, ketika kita mendengar azan maghrib berkumandang, maka segera ambil wudhu. Setelah itu kita sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat maghrib kita mengaji bersama. Setelah itu barulah kita makan bersama keluarga. Nah, sebagai seorang anak, kita bantu ibu untuk menyiapkan makan malam. Setelah selesai kita bereskan, kita cuci piringnya. Setelah selesai barulah kita mengulang pelajaran yang telah ibu guru berikan. Jika ada tugas, maka segera dikerjakan. Nah, ketika mendengar azan Isya, kita sholat dulu. Setelah selesai sholat Isya, barulah kita lanjutkan kembali belajarnya. Ketika mata kita sudah mulai ngantuk, maka segeralah kita bersih diri. Sebelum tidur, hendaknya kita gosok gigi, kita ambil air wudhu, kemudian kita rapikan dulu tempat tidurnya. Dan jangan lupa sebelum tidur kita baca doa sebelum tidur. Bagaimana doanya? Iya, doanya adalah Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Semoga dengan doa itu Allah dan para malaikat selalu melindungi dan menjaga kita. Barulah kita tidur. Alhamdulillah, setelah kita mengetahui tentang kegiatan malam hari, selanjutnya kita kerjakan tugas hari ini bersama-sama. Tugas anak-anak yang pertama adalah menemukan kosakata pada tabel yang terdapat di buku halaman 105. Dan yang kedua, membuat karya kerajinan burung hantu dari biji-bijian pada LKPD yang telah Bu Guru berikan. Sebagai bukti dokumentasinya, silahkan difoto, kemudian dikirimkan melalui lapor mandiri. Selamat mengerjakan dan selalu semangat. Alhamdulillah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita review kembali ya, solih-solihah Bu Guru. Apa saja kira-kira yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, hari ini kita sudah belajar tentang kosakata malam hari, kemudian kebiasaan baik yang dapat dilakukan pada malam hari, dan membuat kerajinan dari bahan alam. Nah, sedikit pesan dari Ibu Guru. Sebagai seorang anak, kita harus mengikuti aturan orang tua. Salah satunya yaitu aturan malam hari di rumah. Aturan di rumah dilakukan untuk kebaikan kita dan keluarga. Jika anggota keluarga berlaku tertib, rumah pun akan terasa nyaman. Karena rumah adalah tempat tinggal kita. Rumah tempat kita beristirahat. Insya Allah dengan anak-anak mengikuti aturan dari orang tua, mengikuti dan mematuhi nasihat orang tua, maka Allah akan memberikan jaminan kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Al-walidu utu abwabil jannah. Berbaktilah kepada orang tua adalah sebaik-baik pintu surga. Dengan kita mengikuti nasihatnya, itu adalah salah satu bukti bahwa kita berbakti kepada kedua orang tua. Agar apa yang sudah kita pelajari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat, marilah kita akhiri dengan membaca doa bersama ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Ada salahnya, Bu Guru mohon maaf. Terima kasih Ayah Bunda sekalian atas pendampingannya untuk Ananda. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.